Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Lembah Jagat Madya. Kisah ini ditulis oleh Untung Prastio, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lembah Jagat Madya. Bola-bola api terlihat berterbangan dan menghantam dinding gaib yang dibuat oleh Sudiro dan Abah Uta serta yang lainnya. Tapi tampaknya bola-bola api itu tidak mampu menembus dinding gaib yang menjadi pelindung di bagian paling luar. Setelah hujan bola api mereda, muncul sosok makhluk gaib berwujud ular besar yang memiliki 3 kepala. Kalian tidak akan dapat bertahan hidup di tempat ini karena makhluk-makhluk yang memiliki energi besar akan terus menggempur tempat ini hingga mereka dapat berhadapan langsung dengan kalian semua. Kami sudah siap dengan apapun yang akan terjadi. Dan jika kami mau, kami sudah mengubur jasadmu dari tadi, Jagat Madya. Sosok Wanageni terlihat sangat murka dengan perkataan dari Jagat Madya itu. Awalnya aku berpikir dengan menjadi bagian dari pasukan kerajaan Laut Selatan akan membuatku kembali mendapatkan keluargaku. Tapi ternyata apa yang aku pikirkan itu salah. Daripada aku mati sebagai seorang pengecut, lebih baik aku mati sebagai seorang kesatria. Saat ini juga aku putuskan untuk berada di pihak kalian, Baruna. Dan jika aku membelot, jangan lagi kau ampuni aku. Bakarlah tubuhku dengan ajian Sindung Geni itu, Diro. Jagat Madya terus menatap ke arah sosok ular besar berkepala 3 yang masih terus menggempur pertahanan di lembah Balulang. Sekarang kita harus menunjukkan pada makhluk-makhluk itu jika kita memiliki kekuatan yang sangat besar. Jangan kita hanya diam diri menunggu serangan yang lebih besar itu datang. Sepertinya siasatmu akan berguna bagi kami saat ini, Jagat Madya. Benar sekali, Baruna. Aku sudah menentukan pilihanku. Dan aku akan menebus semua kesalahanku di sini. Dan aku tahu jika di lembah Balulang ini ada sosok yang dapat menyerupai sosok naga. Sekarang aku minta kalahkan penjaga Pulau Karang Batang itu dan tunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh Jagat Madya ada benarnya juga. Kita harus menunjukkan jika selain memiliki pagar pelindung gaib yang kuat, kita juga memiliki sosok naga sakti yang sangat disegani. Bagaimana Wanarupa? Apakah kau siap untuk melahap ular berkepala 3 itu? Izinkan aku mendampinginya juga, Diro. Biar bagaimanapun wilayah ini dulunya adalah daerah kekuasaanku. Pinta Wanageni atau sosok dari Mustaka Geni, Raga Geni, dan Hasta Geni yang sudah kembali menyatu dengan sempurna.
Lakukanlah geni. Tunjukkan bahwa kita memang sudah siap untuk berperang. Warna rupa dan warna geni pun langsung melesat menembus pagar gaib pelindung yang ada di lembah Balulang. Mereka pun langsung berubah ke wujud masing-masing yang tentunya membuat sosok ular berkepala 3 itu menghentikan serangannya yang membabi buta ke arah dinding gaib lembah Balulang. Warna rupa yang memiliki kesaktian tinggi yang dapat berubah wujudnya itu kini terlihat berubah menjadi sosok naga putih dengan 2 sayap besar berwarna hijau. Sedangkan warna rupa kembali ke dalam wujud buta raksasa dengan tubuh yang diselimuti api. Pertempuran gaib antara sosok naga putih bersayap hijau dengan sosok ular raksasa berkepala 3 pun langsung terjadi. Sedangkan sosok warna gede hanya terdiam sambil terus memperhatikan jalannya pertempuran yang terlihat sudah sangat dikuasai oleh warna rupa dengan wujud naganya. Jangan tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya, warna rupa. Kita sama-sama tahu jika saat ini pihak musuh sedang menakar kemampuan kita. Akan tetapi serangan dari sosok ular berkepala 3 itu perlahan mulai menggila. Energi-energi besar pun mulai keluar dari ketiga mulut sosok yang sangat mengerikan itu karena tidak ingin menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Warna rupa pun meminta warna geni untuk membantunya dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Sosok ular berkepala 3 itu pun harus menyerah akibat bola api yang dilesatkan oleh warna rupa masuk ke salah satu mulut dari sosok ular berkepala 3 itu. Jangan merasa senang dulu, Madya. Kau belum melakukan apapun di sini. Aku tahu apa yang akan dilakukan oleh penguasa kerajaan gaib Laut Selatan setelah ini, Jagadgiri. Akhirnya aku bisa menyaksikan sendiri kekuatan buta bernama warna geni itu. Tapi mengapa dia sedikit berbeda dengan waktu itu, Jigalasuta? Semua yang ada di tempat ini sedang menuju jalan kebaikan. Dan beruntungnya Tuhan memberikan kami hidayah, sehingga segala keburukan yang ada dalam diri kami masing-masing dapat kami buang, Jagadmadya. Lalu apakah yang akan dilakukan oleh penguasa kerajaan gaib dari Laut Selatan itu, Jagadmadya? Dia akan kembali melakukan serangan untuk menangkap bocah sakti pemilik ilmu Pancawara ini, Baruna. Sebelum ilmu Pancawara milik anak itu sempurna, mereka ingin mengambil mustika Nagawana di tempat ini. Tapi kini setelah mereka tahu jika ilmu Pancawara yang dapat mencari dan membuka kitab terlarang itu telah sempurna, maka mereka akan mengambil paksa anak itu. Bukankah hanya Patih Tirta Pawana yang menginginkan Widadu sebagai pemilik ilmu Pancawara itu, Jagadmadya? Apakah kau pikir sosok Patih akan melakukan tindakan sendiri tanpa perintah dari Sang Raja Diro? Jika memang Patih Tirta Pawana bertindak dengan kemauannya sendiri, maka dia akan dihukum sebagai pengkhianat oleh kerajaannya. Dan hal itu sama sekali tidak terjadi ketika Patih Tirta Pawana dapat kalian kalahkan di tempat ini. Jadi semua itu adalah atas perintah Sang Ratu. Apakah itu yang kau maksud, Jagadmadya? Mungkin akulah satu-satunya orang yang tahu tentang perselisihan para penguasa lautan. Mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebanyak mungkin budak dari orang-orang yang meminta bantuan pada mereka. Dan dengan memiliki seseorang yang menguasai ilmu Pancawara, mereka dapat mencari dan membuka kitab iblis yang sudah lama tidak diketahui keberadaannya itu. Sebelum kita membahas apa itu ilmu Pancawara, sebaiknya kalian dengarkan dulu apa yang aku ketahui tentang kerajaan-kerajaan gaib yang ada di wilayah Laut Selatan.
Laut Utara, Laut Timur, dan Laut Barat. Menurut apa yang diceritakan oleh Jagat Madya, keempat kerajaan gaib yang berada di lautan itu memang terus bersaing dalam mendapatkan orang yang nantinya akan menjadi budak mereka. Dan penguasa kerajaan gaib Laut Selatan ingin menjadi satu-satunya kerajaan yang menguasai para jin pemberi kekayaan yang menempatkan tumbal-tumbal mereka untuk menjadi budak di kerajaan mereka. Persaingan dengan perang gaib pun mulai terjadi antara Laut Selatan yang bergabung dengan Laut Timur melawan Laut Utara yang bersama dengan Laut Barat. Karena jumlah kekuatan mereka seimbang, maka penguasa Laut Selatan pun memutuskan untuk mencari kitab iblis terlarang yang bernama Kitab Segara Ruksa. Dengan kegigihan dari para punggawa kerajaan gaib Laut Selatan itu, akhirnya mereka dapat menemukan kitab Segara Ruksa di sebuah tempat. Tapi sayangnya kitab tersebut tidak dapat dibuka dan diketahui isinya. Setelah lama mencari tahu tentang kitab tersebut, akhirnya mereka tahu jika kunci untuk membuka dan membaca serta memahami isi dari kitab tersebut adalah sosok pemilik ilmu Pancawara, baik itu yang berasal dari golongan manusia dan bahkan golongan jin sekalipun. Apakah dengan mengetahui isi kitab Segara Ruksa itu, mereka dapat menaklukkan kerajaan-kerajaan gaib lainnya, Madya? Benar sekali, Baruna. Kitab Segara Ruksa adalah sebuah kitab terlarang yang akan merusak keseimbangan alam, di mana kejahatan akan tidak dapat lagi dikendalikan jika ada yang menguasai isi kitab tersebut. Pantas saja saat itu Eyang Nagawana berkata pada sang ratu untuk menjaga kitab itu baik-baik. Sepertinya itu adalah sebuah peringatan bagi kita untuk terus waspada dengan semua hal yang akan terjadi. Benar sekali, Bah. Saat itu sang ratu juga berpesan untuk terus menjaga Widanu sebagai bocah pemilik Pancawara. Semua yang kau katakan itu memang benar adanya, Jagat Madya. Jangan samakan aku dengan dirimu yang tinggal di gunung dan pesisir pantai kiri, Barun. Aku memiliki pengetahuan banyak tentang dunia hitam, karena memang aku ditugaskan untuk menjadi penyeimbang alam ini di tengah pulau Jawa ini. Jagat Madya merasa senang setelah Abauta menyatakan jika dirinya dapat mempercayai apa yang telah disampaikannya. Memang benar apa yang kau katakan itu, Madya. Kau memang memiliki banyak pengetahuan, tapi kau adalah manusia goblok yang tidak dapat mengalahkan hawa nafsu. Hingga akhirnya keluargamu kini berada di dalam cengkeraman makhluk-makhluk gaib. Maka dari itulah saat ini aku akan memperbaiki kehidupanku, Baruna. Semoga saja Tuhan mau menerima permohonan maafku ini. Lalu apa yang kau ketahui tentang ilmu Pancawara yang dimiliki oleh Widanu, Madya? Pancawara adalah sebuah ilmu yang sulit dijabarkan dengan pasti, karena banyak misteri yang terdapat di dalamnya. Tapi menurut sepengetahuanku, Pancawara berasal dari kata panca yang berarti 5, dan wara adalah sumber kehancuran. Ujar Jagat Madya yang membuat Sudiro, Abauta, Jagat Giri, Jagat Baruna, Warijan, dan Gatra Pawira serta Kiwana Sela, Kiwana Taru, dan Wanarupa serta Wanageni terkejut. 5 hal yang membuat kehancuran itu adalah mabuk, membunuh, berzina, berjudi, dan mencuri. Itulah yang disebut dengan Pancawara. Sudiro yang mendengarkan penjelasan dari Jagat Madya tentunya dibuat sangat khawatir dengan Widanu, karena selama ini Widanu disebut-sebut memiliki ilmu Pancawara yang membuatnya menjadi seseorang yang memiliki kesaktian yang cukup tinggi saat itu. Kau tidak perlu mengkhawatirkan anakmu itu, Sudiro. Jagat Madya seolah tahu akan apa yang dirasakan oleh pemilik ajian Sindugeni itu. Justru pemilik ilmu Pancawara adalah seseorang yang memiliki hati yang bersih dan jiwa yang tangguh.
sehingga dia dapat mencegah 5 penyebab kehancuran itu terjadi. Jadi ilmu-ilmu yang dimiliki anak ini bukanlah ilmu pembawa kerusakan atau kehancuran, tapi Pancawara adalah ilmu yang mencegah semua itu terjadi. Maka dari itulah kitab Segara Ruksa hanya dapat dibuka oleh pemilik ilmu Pancawara. Akan tetapi kejadian yang tidak disangka-sangka oleh Sudiro dan juga Abauta serta yang lainnya pun tiba-tiba saja terjadi. Entah apa yang dipikirkan oleh Widanu saat itu hingga bocah itu tiba-tiba saja mencengkram kedua pundak Jagat Madya dari arah belakang. Dan hal itu pun langsung membuat Jagat Madya tidak berdaya dan tubuhnya pun seketika menjadi lemas. Ada apa, Le? Kenapa kau menyerang Jagat Madya? Nanti Danu jelaskan, Pak. Sekarang cepat sembunyikan Eyang Jagat Madya dan kita bersiap untuk sebuah pertempuran. Widanu menatap ke arah langit gelap yang dihiasi taburan bintang malam itu, dan benar saja apa yang dikatakan oleh Widanu. Setelah Warijan yang dibantu oleh Jagat Giri membawa tubuh Jagat Madya ke tempat persembunyiannya yang aman, suara dentuman pun kembali terdengar. Selain itu puluhan bola api dan kilatan cahaya pun mulai bertabrakan dengan dinding gaib yang melindungi lembah Balulang. Satu persatu makhluk-makhluk gaib pun mulai berdatangan dan mengepung lembah Balulang. Tidak hanya ratusan, tapi jumlah makhluk-makhluk gaib yang datang lebih banyak dari apa yang sudah dipikirkan oleh semua yang ada di lembah Balulang. Untuk menghentikan perang ini Danu harus pergi, Pak. Dan insya Allah Danu akan kembali jika Danu telah berhasil menyelesaikan semua permasalahan ini, ujar Widanu kepada Sudiro sebelum mereka berjibaku melawan makhluk-makhluk gaib yang sudah berhasil masuk menembus dinding gaib yang melindungi lembah Balulang. Lakukanlah apa yang menjadi kewajibanmu, Le. Bapak dan Ibu pasti merestuimu. Ingatlah selalu doa kami menyertaimu. Gatra Pawira, Warna Geni, dan Warna Rupa pun langsung menghadang puluhan makhluk gaib yang sudah berada di dalam dinding gaib lembah Balulang. Sementara itu Ki Warna Sela dan Ki Warna Tarum menyusul ketiganya dengan keris terhunus di genggaman tangan masing-masing. Benturan-benturan energi pun mulai terjadi dan kepulan asap mulai terlihat dari gerombolan makhluk-makhluk gaib yang berhasil dimusnahkan oleh Gatra Pawira serta yang lainnya. Tidak ingin menunda lagi, Sudiro pun langsung bertriwikarma dengan sosok Tirta Bagya. Tubuhnya yang berubah dengan warna kulit memerah disertai pancaran energi besar itu langsung menghempaskan musuh-musuhnya hingga akhirnya Sudiro pun berhadapan dengan makhluk besar berkulit tebal yang memiliki ekor bergerigi panjang. Hati-hati, Diro. Lawanmu itu memiliki kekuatan yang sama dengan sosok Pati Tirta Pawana. Dia adalah panglima perang dari wilayah berjuluk Karangbatang yang berada di wilayah Laut Selatan. Berbeda dengan pertempuran-pertempuran sebelumnya, para makhluk gaib yang jumlahnya tidak terkira itu kini memilih pertempuran jarak dekat dengan keuntungan memiliki jumlah yang sangat banyak. Dan hal itu pun tentunya membuat Abah Uta dan seluruh penghuni lembah Balulang kewalahan. Sudiro dengan wujud triwikarmanya pun mulai meladeni serangan-serangan jarak dekat yang dilancarkan oleh panglima perang dari Karangbatang itu. Pukulan dan tendangan yang berisi energi pun saling berbenturan dengan menghasilkan hempasan energi yang begitu dahsyat. Siapa namamu anak manusia? Apalah artinya sebuah nama? Aku tidak pernah memikirkan untuk menuliskan namaku di papan nisanku kelak. Biasanya aku akan mengenang musuh-musuhku yang mati di tanganku, dan aku akan menceritakan pada pasukanku betapa hebatnya diriku ini setiap pertarunganku. Baiklah, namaku Sudiro dan akulah ayah dari seseorang yang mampu memusnahkan Pati Tirta Pawana dari alam ini. Sudiro langsung melesat sambil menendang beberapa kali ke arah sosok makhluk gaib tersebut. Beruntungnya aku bisa bertemu dan berhadapan langsung denganmu, Sudiro. Kau memiliki nama besar di kerajaan Laut Selatan, dan banyak dari bangsa kami yang ingin memenggal kepalamu. Silakan saja, Ajibaya. Dengan senang hati aku akan membuatmu menjadi buaya panggang. Kau memang bukan orang sembarangan, Sudiro. Bagaimana aku tahu nama aku? Sosok yang bernama Ajibaya itu melesat dan melayangkan tinju serta tendangannya ke arah Sudiro. Pertempuran jarak dekat dengan energi besar pun kembali tersaji di lembah Balulang.
Sudiro yang berhadapan dengan Panglima Perang Kerajaan Laut Selatan itu terlihat tidak ingin berlama-lama dengan pertarungannya dan ingin segera mengalahkan Ajibaya. Hal itu pun dikarenakan makhluk-makhluk gaib lainnya terus berdatangan dan mulai membuat mereka kewalahan. Beruntungnya Wanarupa dapat meniru sosok Wanageni yang sedari tadi sudah berhasil menghempaskan puluhan makhluk-makhluk gaib yang terus berdatangan. Sehingga Wanarupa pun akhirnya ikut menghalau datangnya gelombang serangan dari musuh dan memusnahkan makhluk-makhluk gaib berkekuatan rendah itu. Sementara itu, Gatrapawira yang memilih berhadapan dengan sosok Panglima Perang dari gerbang selatan pun mulai mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Keempat tangannya yang masing-masing memegang senjata itu terus saja menghujani lawan dengan serangan-serangan mematikan. Di tempat lain, Abah Uta bersama Eyang Jagat Giri dan Eyang Jagat Baruna mulai menggiring makhluk-makhluk gaib yang sudah dapat menembus dinding pelindung kedua. Mereka dengan sengaja berlarian agar makhluk-makhluk gaib tersebut sampai di tempat perangkap yang terbuat dari pohon kalingga atau pohon bidara itu berada. Dan seperti apa yang telah mereka harapkan, puluhan makhluk gaib pun mulai mengerang kesakitan dan perlahan menjadi kepulan asap setelah Warijan yang dibantu Widanu mulai menancapkan batang-batang kering dari kayu kalingga yang sebelumnya telah dipersiapkan. Di tempat bertarung, Sudiro yang telah dapat mengetahui kelemahan dari Ajibaya itu mulai mengerahkan ajian Sindung Geni ke titik lemah sosok Panglima Perang dari karang batang itu. Makhluk gaib yang memiliki kulit tubuh sangat keras dan mulai tumbuh gerigi di bagian punggungnya itu terus membiarkan ajian Sindung Geni milik Sudiro mengenai tubuhnya. Tapi itu adalah sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Ajibaya karena ajian Sindung Geni dapat masuk ke dalam celah terkecil di tubuhnya. Hingga akhirnya sosok makhluk yang merupakan sosok buaya putih itu pun mulai merasakan dampak dari ajian Sindung Geni milik Sudiro. Kau memang memiliki sisik tebal yang menyelimuti tubuhmu, Ajibaya, tapi kau lupa. Lubang telingamu yang tidak memiliki daun itu adalah celah yang dapat mengantarkan pasir laut selatan masuk ke dalam tubuhmu. Ujar Sudiro sesaat sebelum dia membakar tubuh Panglima dari karang batang itu. Setelah dapat menumbangkan lawannya, Sudiro pun kembali mencari musuh yang dianggapnya kuat. Dan setelah mengetahui jika Gatrapawira sedang mengalami kesulitan menghadapi Panglima dari gerbang selatan itu, dan dengan sedikit bantuan dari Sudiro, akhirnya Gatrapawira pun dapat memusnahkan lawannya yang memiliki kesaktian tinggi itu. Akan tetapi hal tidak terduga pun terjadi dari tempat Abah Uta dan Eyang Jagat Baruna berada. Kedua sosok orang yang dituakan di lembah Balulang itu tiba-tiba saja berada dalam cengkeraman sosok naga welang. Entah datang dari mana, tapi sosok makhluk berwujud naga tanpa sayap itu sudah berhasil mendapatkan tubuh Abah Uta dan juga Eyang Jagat Baruna. Menyerahlah, jika tidak akan aku bunuh kedua manusia ini, ujar sosok naga welang yang membuat Sudiro serta yang lainnya melesat menjauhi lawan-lawannya. Tidak lama setelah itu muncul sosok perempuan yang bagian tubuhnya adalah ular. Perempuan dengan kebaya hijau dan juga tubuh ular hijau itu berjalan meliuk-liuk ke arah naga welang yang masih mencengkeram erat tubuh Abah Uta dan juga Eyang Jagat Baruna. Kanjeng Ratu memintaku untuk menjadi penghubungnya dengan kalian. Jika kalian bersikeras, maka aku tidak akan segan-segan menghancurkan tempat ini dengan terlebih dahulu membunuh kedua orang ini. Licik, sungguh makhluk licik. Sudiro perlahan melayang mendekati sosok perempuan bertubuh ular itu serta sosok naga welang yang masih mencengkeram tubuh Abah Uta dan Eyang Jagat Baruna. Apa yang kalian inginkan, Nyai? Cepat katakan. Aku ingin menukar kedua manusia ini dengan seorang manusia yang telah berkhianat kepada Kerajaan Laut Selatan dan juga seorang bocah pemilik ilmu Pancawara yang menggemparkan alam gaib itu. Aku di sini, seru sosok Jagat Madya yang di sampingnya juga telah berdiri seorang anak laki-laki yang sangat ingin dimiliki oleh penguasa kerajaan gaib tersebut. Biarkan Danu pergi, Pak. Danu tidak ingin ada pertumpahan darah di tanah ini. Baiklah Danu, pergilah Le. Doa kami menyertaimu. Sekarang lepaskanlah mereka, Nyai. Anakku akan ikut bersamamu dan juga orang yang kau anggap telah berkhianat kepada kerajaan gaibmu itu. Kau tidak dapat menipuku, bocah. Ujar sosok perempuan yang bertubuh ular itu yang langsung melesat ke arah Widanu dan langsung melilitkan tubuhnya ke tubuh Widanu.
Walau merasa tidak tega dengan apa yang sedang dialami Widanu, tapi Sudiro pun tidak dapat berbuat apa-apa karena dia sangat mengkhawatirkan Aba Uta dan juga Eyang Jagat Baruna. Tidak lama kemudian, perempuan bertubuh ular itu pun langsung melepaskan lilitannya dari tubuh Widanu, dan dengan senyumannya yang terlihat sangat puas itu, sosok perempuan itu meminta para pasukannya untuk membawa Widanu dan juga Jagadmadya. Setelah memastikan jika Widanu yang ditangkapnya itu adalah sosok nyata, barulah sosok naga welang menghempaskan tubuh Aba Uta dan Eyang Jagat Baruna secara bersamaan. Beruntungnya saat itu Wana Geni dan Wana Rupa berhasil menangkap tubuh keduanya. Sosok naga welang pun terlihat bersiaga untuk memastikan jika Sudiro tidak menyerang mereka. Hingga rombongan pasukan dari kerajaan gaib Laut Selatan itu menghilang, barulah sosok naga welang memalingkan wajahnya dan hendak pergi dari lembah Balulang. Akan tetapi Sudiro yang amarahnya tidak lagi dapat terbendung pun dengan cepat melesat ke arah sosok naga welang hingga dia berhasil menarik ekor panjang dari naga tersebut, lalu menghempaskannya. Dengan amarah yang sangat membara, Sudiro pun langsung menghajar sosok naga welang yang menyebabkan tertangkapnya Widanu dan juga Jagadmadya. Tidak tinggal diam, sosok Wana Geni dan juga Wana Rupa serta Gatra Pawira pun ikut menghajar naga welang demi melampiaskan kemarahan mereka. Dan karena mendapatkan serangan yang sangat brutal, sosok naga welang pun tidak dapat melakukan perlawanan. Hingga akhirnya tubuh dari naga besar itu tumbang dan berubah menjadi kepulan asap. Setelah kepergian Widanu bersama sosok lain yang berwujud Jagadmadya, Sudiro dan Aba Uta serta Srikanti dan juga Nyai Semala dan juga Jagadgiri, Jagat Baruna serta makhluk-makhluk gaib lainnya berkumpul di rumah kecil yang menjadi tempat tinggal penjaga hutan Jenggala dan juga lembah Balulang itu. Mereka mencoba mencari cara untuk membantu Widanu yang telah dibawa pergi oleh sosok Ratu Ular Hijau yang menjadi bawahan dari sosok penguasa Laut Selatan itu. Setelah lama perbincangan itu terjadi, sosok asli dari Jagadmadya pun terbangun dari tidurnya setelah sebelumnya dia dibuat tidak berdaya oleh Widanu yang tiba-tiba saja mencengkram kedua pundaknya. Aku tidak menyangka jika Widanu mau melakukan hal itu. Maafkan aku atas apa yang terjadi dengan anakmu Sudiro. Tidak mengapa Kimadya. Widanu telah mengutarakan semua rencananya kepada aku sebelum kepergiannya. Anak itu juga memintaku untuk membantumu menyelamatkan keluargamu. Dan setelah itu mendatangi tempatnya berada untuk menghancurkan kitab terlarang Sekara Ruksa. Selain itu, kita juga harus mencari tempat persembunyian yang tertutup dan tidak diketahui oleh musuh. Karena Widanu juga menyampaikan jika besar kemungkinan Kerajaan Laut Selatan akan menyerang kembali. Jika kau tahu sebuah tempat yang aman untuk tempat kita berlindung, sebaiknya kau cepat katakan Madya, karena waktu kita tidak banyak lagi. Kapanpun kalian siap, kita akan langsung berangkat menuju ke tempat yang sangat aman yang aku ketahui. Apa kau yakin dengan tempatmu itu, Madya? Apakah tempat itu bisa dijadikan tempat kita berlindung sementara waktu? Lembah Jagadmadya adalah sebuah tempat yang terselimuti oleh energi alam. Sehebat apapun seseorang atau makhluk gaib, dia tidak akan dapat menembus tabir penghalang yang menyelimuti tempat itu. Walaupun tidak seluas lembah Balulang, tapi lembah Jagadmadya cukup untuk menjadi tempat berlindung yang aman bagi kita semua. Sebelum melakukan perjalanan menuju ke lembah Jagadmadya, Aba Uta pun meminta Sudiro dan Jagadmadya untuk mencari jalan yang aman yang akan mereka lalui. Awalnya Sudiro menawarkan untuk membawa satu persatu orang-orang yang ada di lembah Balulang dengan menggunakan ajian lipat bumi miliknya. Akan tetapi, semua itu mustahil dilakukan karena lembah Jagadmadya hanya dapat dimasuki melalui alam gaib saja. Itulah keunikan dari tempat bernama lembah Jagadmadya. Walaupun berada di alam nyata, tapi tabir perlindungan yang menjaga tempat itu tidak dapat ditembus melalui alam nyata. Setelah semua persiapan selesai dan Sudiro serta Jagadmadya dapat menemukan jalur yang aman menuju ke lembah Jagadmadya,
Seluruh makhluk yang berada di lembah Balulang pun mulai pergi meninggalkan tempat yang sangat indah itu. Abah Uta, Sri Kanti, Nyai Semala, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna, serta Bima Karsa dan Warijan mulai mengikuti langkah Sudiro di barisan paling depan. Sedangkan Ki Wanasela, Ki Wanataru, dan Wanarupa menjaga barisan belakang bersama Jagat Madya dan juga Wanageni. Dengan sangat cepat, lembah Balulang pun terasa sunyi tanpa adanya suara-suara yang biasa menghiasi tempat tersebut. Sesampainya rombongan Sudiro di lembah Jagat Madya, mereka pun dibuat takjub dengan keindahan tempat tersebut. Keindahan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya adalah sebuah pemandangan alam nyata yang berpadu dengan bias-bias energi dari alam gaib. Di tempat yang lapang itu terdapat sebuah aliran kecil yang airnya terlihat sangat jernih. Aliran sungai yang berasal dari mulut gua berbentuk kepala harimau di ujung lembah Jagat Madya itu mengalir ke arah mulut gua lainnya yang berbentuk kepala naga besar. Sungguh sebuah keindahan alam yang sangat mempesona tercipta di tempat itu. Bima Karsa yang merasa takjub dengan keindahan lembah Jagat Madya pun mengusulkan agar Abah Uta mendirikan bangunan rumah dan juga surau tidak jauh dari sungai tersebut. Dan usulan dari Bima Karsa pun langsung disetujui oleh semua orang yang kini akan tinggal di lembah Jagat Madya. Keanehan-keanehan yang ada di tempat itu pun perlahan-lahan baru disadari oleh Abah Uta dan juga Wanageni. Dua makhluk berbeda alam itu pun merasa jika lembah Jagat Madya sangat berbeda dengan lembah Balulang. Wanageni merasa jika dirinya tidak perlu menggunakan energinya untuk dapat berkomunikasi dengan Abah Uta maupun Sudiro serta yang lainnya. Dan hal itu pun mulai disadari oleh Gatra Pawira, Ki Wanasela serta Ki Wanataru dan juga Wanarupa. Lembah Jagat Madya adalah sebuah tempat yang menghubungkan antara dunia nyata dengan dunia gaib. Tempat ini adalah warisan leluhur kita yang hanya diketahui oleh beberapa orang dan makhluk saja. Tapi kini selain aku, kalian semualah yang mengetahui keberadaan lembah Jagat Madya ini. Mengapa kau tidak memanfaatkan tempat ini untuk persembunyianmu ketika kau mengambil paksa mustika Nagawana dari lembah Balulang Madya? Tempat ini bukanlah tempat sembarangan, Giri. Dulu ketika aku masih menjadi seorang yang kotor dan dipenuhi hawa nafsu, aku tidak dapat memasuki tempat ini. Tapi aku bersyukur ketika aku memantapkan hatiku untuk kembali ke jalan yang baik. Aku dapat melihat gerbang gaib yang kita lewati tadi sewaktu aku mencari jalan menuju tempat ini bersama Sudiro. Akhirnya kau dapat meyakinkan aku sepenuhnya, Madya. Maafkan aku yang masih mencurigaimu. Beberapa hari kemudian, rumah kecil dan surau sederhana pun telah berdiri dengan tegak. Sudiro dan Abah Uta serta yang lainnya pun kini dapat beristirahat sejenak serta beribadah dengan tenang sebelum mereka kembali ke medan pertempuran. Bima Karsa pun mulai mengajari tata cara beribadah dengan baik dan benar sesuai syariat yang ada, dan hal itu membuat Sudiro serta Sri Kanti merasa lebih tenang. Walaupun anak kesayangan mereka sedang menjadi tawanan dari sosok Ratu Ular Hijau yang mereka sendiri belum ketahui namanya. Apakah Widanu belum memberikan petunjuk lagi, Kang Mas? Belum, Dek. Aku diminta menunggu kabar darinya dan tidak diperbolehkan mencari jejak keberadaannya. Widanu tahu kalau itu akan dapat memicu kembali pertempuran gaib dengan pasukan kerajaan Laut Selatan. Semoga Widanu dalam keadaan baik-baik saja, Kang Mas. Semoga Allah terus melindungi anak kita. Setelah memastikan keadaan mereka sangat aman di lembah Jagat Madya, Abah Uta pun mengajak Sudiro, Ki Jagat Madya, Eyang Jagat Giri, dan yang lainnya untuk membahas rencana apa yang akan mereka lakukan. Walau Abah Uta juga tahu jika mereka harus menunggu pesan dari Widanu, tapi Abah Uta ingin memastikan jika mereka akan dapat membantu Widanu untuk memusnahkan kitab Segara Ruksa, sekaligus menyelamatkan keluarga Ki Jagat Madya. Bersamaan dengan itu, Sudiro pun merasakan energi Pancawara milik Widanu, dan dia pun langsung memusatkan energinya untuk dapat berkomunikasi dengan anak sematawayangnya. Assalamualaikum, Pak, ujar Widanu kepada ayahnya yang dapat didengar dengan jelas oleh Sudiro. Waalaikumsalam, Nek. Bagaimana keadaanmu saat ini, Danu? Alhamdulillah Danu dalam keadaan baik, Pak.
Danu ingin menyampaikan jika saat ini pasukan dari kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Ular itu sedang kembali menuju ke Lembah Balulang. Mereka ingin mengambil mustika Nagawana untuk menambah kekuatan mereka. Saat ini kami semua sudah tidak berada di Lembah Balulang, Le. Kami semua berada di tempat yang sangat aman dan rahasia, dan mustika Nagawana ada bersama kami saat ini. Benda bertua itu masih dipegang oleh kakekmu. Pertempuran kita saat ini bukanlah melawan kerajaan Laut Selatan, Pak, tapi dengan kerajaan ular. Mereka memilih membelot karena mereka kini memilih Danu yang digadang-gadang dapat membuka dan membaca isi dari kitab Segara Ruksa yang saat ini masih tersimpan dengan baik di kerajaan Laut Selatan. Sebenarnya Danu dapat dengan mudah pergi dari tempat ini, Pak, tapi Danu yakin jika keluarga dari kakek Jagatmadya berada di tempat ini. Lakukan apa yang kau yakini mampu untuk kau lakukan, Le. Bapak dan Ibu serta semua yang ada di sini terus mendoakan keselamatanmu. Jadi apakah bisa dikatakan jika saat ini musuh-musuh kita sedang terpecah belah, Le? Benar sekali, Pak. Setelah mereka memutuskan untuk berpisah, Sang Ratu Ular pun mulai mencari benda-benda mustika untuk menambah kesaktiannya serta kekuatan para pasukannya. Dan sosok Ratu Ular itu berharap dapat mengambil mustika Nagawana dan mendapatkan kesaktian dari sang naga pertapa itu, yaitu Eyang Nagawana. Tidak menutup kemungkinan sang penguasa kerajaan Laut Selatan akan mencarimu, Danu. Apa tidak sebaiknya kau kembali dulu saja bersama kami? Benar, Pak. Memang itulah yang sedang Danu tunggu saat ini. Danu memiliki kesempatan untuk mencari anak dan istri dari Eyang Jagatmadya. Dan setelah kerajaan Laut Selatan datang menyerang, Danu akan membawa mereka pergi dari tempat ini. Widanu tidak kalah cermat dari ayahnya dalam membaca peluang yang ada. Kau memang cerdas, Danu. Tapi apakah kau tidak memerlukan bantuan kami? Ketika waktunya tiba, Danu ingin meminta Paman Wanarupa dan juga Eyang Jagadgiri datang ke tempat ini, Pak. Nanti biar Danu sendiri yang menuntun keduanya ke kerajaan ular ini. Setelah selesai melakukan telepati dengan Widanu, Sudiro pun langsung menyampaikan apa yang telah diketahui oleh anaknya itu. Walaupun sempat terkejut, tapi Abauta seperti merasa tenang karena mustika Nagawana masih berada di tangannya. Sore di tengah sejuknya suasana hutan yang asri di lembah Jagatmadya itu, Sudiro dan Abauta serta Eyang Jagadgiri, Eyang Jagatbaruna serta Ki Jagatmadya mulai membicarakan langkah-langkah yang akan diambilnya. Walau Widanu sudah meminta kepada Sudiro untuk menunggu informasi darinya, tapi sepertinya Sudiro memiliki pemikiran lain di tengah permasalahan yang kini sedang dihadapi kerajaan Laut Selatan. Siapakah sosok perempuan bertubuh ular itu, Baruna? Tanya Abauta yang tidak mengetahui siapakah sosok perempuan bertubuh ular yang membawa Widanu kala itu. Dia adalah Dewi Anggari yang menjadi panglima perang gerbang barat. Apakah mungkin dia berani membelot dari kerajaan Laut Selatan? Mungkin saja Suta, semua makhluk gaib sangat ingin mengetahui isi dari kitab Segara Ruksa dan menguasai kesaktian-kesaktian tingkat tinggi untuk menjadi penguasa tunggal di jagat alam gaib. Saat ini, hal yang sangat takut-takuti adalah jika ada makhluk yang dapat membuka kitab Segara Ruksa. Jagatmadya memang memiliki pengetahuan banyak tentang kitab terlarang Segara Ruksa itu. Bagaimana jika kita datang ke kerajaan Laut Selatan dan menyampaikan hal itu kepada Kanjeng Ratu? Ujar Sudiro yang membuat Abauta, Eyang Jagadgiri dan Eyang Jagatbaruna serta Ki Jagatmadya terkejut. Tidak ada untungnya bagi kita, Diro. Percayalah padaku. Jika kita menyambangi kerajaan gaib yang teramat sangat luas itu, kita hanya akan mati sia-sia dan atau akan menjadi tawanan di sana. Sebaiknya sekarang kita mempersiapkan diri saja, Diro. Kita tunggu kabar dari Widanu dan langsung bergerak ketika ada apa-apa.
Sementara itu, Widanu yang berada di sebuah kerajaan gaib yang seluruh ruangannya terbuat dari emas dan juga dihiasi batu permata itu, mulai mencari celah untuk dapat meloloskan diri dan mencari keberadaan istri serta anak dari Ki Jagatmadya. Walaupun belum memiliki pengalaman dalam pertempuran langsung, tapi sebenarnya Widanu kerap melihat pertempuran ayahnya melalui ilmu Pancawara yang dimilikinya. Istana megah tempat ratu siluman ular itu menetap sungguh sangat membuat hati Widanu bergetar penuh kesedihan. Bagaimana tidak, jalan untuk menuju ke tempat dia berada saat itu adalah barisan tubuh dari ratusan bahkan ribuan manusia yang telah mengikat perjanjian pesugihan dengan sosok ratu siluman ular tersebut. Tubuh dari pria dan wanita yang bertelanjang dada itu berjejer dengan posisi terlentang hingga membentuk jalan yang dapat dilewati. Mereka terus mengerang kesakitan ketika kereta kuda yang membawa sang ratu melewati dan menginjak-injak tubuh mereka. Belum lagi lalu lalang para punggawa kerajaan yang setiap saat pasti menginjak-injak barisan tubuh yang tidak berdaya itu, yang menyisakan suara jerit kesakitan. Saat itu mungkin baru Widanu lah sebagai seorang biasa yang masih hidup, yang pernah melihat langsung orang-orang yang telah mengikat perjanjian dan pemberi pesugihan itu menjalani siksanya. Walau memang bukanlah roh atau jiwa dari seseorang yang sejatinya, tapi mungkin seperti itulah gambaran perihnya kepedihan dari siksaan yang mereka dapatkan setelah mereka menikmati kekayaan dari hasil pesugihan itu. Setelah berusaha menghilangkan kesedihan di hatinya itu, Widanu pun mulai mencari celah untuk melepaskan diri dari kerangkeng besi yang dipenuhi mantra-mantra sakti, tempatnya dikurung kala itu. Dan setelah membuat sosok pengganti dirinya, Widanu pun mulai berusaha untuk menembus penjara gaib tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, Widanu pun dapat keluar dengan mudah dari penjara gaib yang memiliki energi sangat besar itu. Lalu ia pergi meninggalkan sosok kembarannya dan juga sosok kembaran Ki Jagatmadya di sana. Setelah terbebas dari penjara gaib yang sebenarnya terus menghisap energi dari setiap makhluk yang terkurung di dalamnya itu, Widanu pun langsung merubah wujudnya menjadi sosok penjaga yang sudah sering dilihatnya di sekitar istana itu. Dan setelah wujudnya berubah, Widanu pun pergi dengan leluasa mencari tempat di mana keluarga Ki Jagatmadya berada. Dari puluhan penjara gaib yang sudah dilaluinya, Widanu pun mendengar suara seseorang yang sedang bersenandung. Dan dengan penuh keyakinan, dia pun langsung menghampiri sosok perempuan yang bersenandung dengan bahasa Jawa itu. Maaf Nek, apakah nenek mengenal kakek Jagatmadya? Tanya Widanu dengan suara aslinya yang terdengar seperti suara anak-anak. Iya, dia adalah suamiku, jawab sosok perempuan parubaya yang usianya hampir sama dengan Nyai Semala. Benar, dia adalah ayahku, saut juga perempuan muda yang wajahnya terlihat sangat pucat saat itu. Kalau begitu ayo kita keluar dari tempat terkutuk ini Nek. Ucapan Widanu membuat perempuan parubaya itu tersenyum mendengarnya. apakah kau ini sedang bermimpi anak muda? Jangankan untuk pergi, untuk keluar dari penjara ini saja mustahil bagi kami. Ucap sosok perempuan tua yang tidak lain adalah istri dari Ki Jagatmadya, Widanu, yang tidak memperdulikan apa yang diucapkan oleh perempuan parubaya itu. Lalu dengan mudah mematahkan jeruji besi yang sebenarnya sangat mustahil untuk dilakukan. Karena jangankan untuk mematahkannya, jika orang biasa menyentuhnya saja, dia akan terpental akibat energi besar yang melindunginya. Namaku Widanu, Nek. Dan ini bukanlah wujudku yang sebenarnya. Sekarang ayo kita keluar dari tempat ini sebelum Ratu Ular itu kembali dari lembah Balulang. Ucap Widanu yang sontak membuat sosok perempuan parubaya dan perempuan itu terkejut dengan apa yang telah dilakukan dan disampaikan oleh Widanu. Namaku Retno dan ini Nyai Arum ibuku. Kakek Jagatmadya serta ayah dan ibuku sedang berada di lembah Jagatmadya. Maka dari itu kita harus segera keluar dari istana ular ini, Nek. Ujar Widanu yang lagi-lagi membuat Nyai Arum terkejut mendengarnya. Sekarang aku percaya kepadamu anak muda, karena hanya suamikulah yang tahu tentang sebuah tempat bernama lembah Jagatmadya itu. Nyai Arum langsung berdiri dan mengajak Retno untuk keluar.
Setelah Nyai Arum dan Retno berada di luar kurungan, Widanu pun terlihat seperti membacakan sebuah doa. Dan tidak lama kemudian muncullah sosok Nyai Arum dan juga Retno di dalam penjara gaib tersebut. Sebelum pergi, Widanu pun tidak lupa memperbaiki jeruji besi yang tadi dipatahkannya, dan dengan kesaktiannya jeruji itu kembali utuh seperti sedia kala. Tidak lupa juga Widanu merubah wujud Nyai Arum dan Retno menjadi sosok makhluk gaib penjaga yang sama sepertinya. Dan setelah mengirimkan pesan kepada Sudiro melalui telepatinya, Widanu pun mulai mengajak Nyai Arum dan Retno untuk keluar dari penjara gaib tersebut. Sebelum Widanu dan Nyai Arum serta Retno sampai pada sebuah pintu yang terbuat dari batu besar, mereka pun dibuat sedih dengan pemandangan di tempat itu. Selain Widanu telah menyaksikan para pelaku pesugihan yang kini dijadikan alas tempat berjalan, kini ketiga orang itu harus menyaksikan sukma dari korban tumbal pesugihan itu dikurung dan disiksa. Mereka akan melakukan kerja paksa di istana itu secara bergantian dan akan kembali ke dalam penjara gaib setelah tugas mereka selesai. Ingin rasanya Widanu melepaskan sukma dari orang-orang yang telah ditumbalkan itu. Tapi saat itu bukanlah waktu yang tepat karena masih ada permasalahan yang lebih rumit lagi yang harus dihadapinya. Satu saat nanti insya Allah aku akan kembali lagi dan membebaskan kalian. Lagi-lagi ucapan Widanu membuat Nyai Arum dan Retno merasa sangat terharu. Setelah melewati pintu yang terbuat dari batu besar itu, Widanu meminta pada Nyai Arum dan juga Retno untuk memegang pakaiannya dengan erat, serta memejamkan kedua mata mereka. Karena dia akan menggunakan kemampuannya untuk berpindah tempat dengan sangat cepat, dan beberapa saat kemudian Widanu dan Nyai Arum serta Retno sudah berada di sebuah tempat yang disusul oleh kedatangan Ki Jagatmadya, Wanarupa dan juga Gatrapawira. Dalam waktu singkat, Widanu pun berubah kembali ke wujud aslinya. Hal yang sama pun terjadi pada Nyai Arum dan juga Retno. Setelah melihat keluarganya, Ki Jagatmadya langsung berlari dan memeluk keluarganya. Sementara itu Widanu tersenyum melihat kebahagiaan yang tercipta di hari itu. Gatrapawira dan juga Wanarupa pun langsung menghampiri Widanu, dan setelah melepas rasa rindu mereka, ketiganya pun mulai menyusun rencana. Apakah kau sudah siap, Paman Wanarupa? Tanya Widanu yang langsung disambut senyum dan anggukan kepala oleh Wanarupa. Apalagi yang akan kalian lakukan? Sekarang sebaiknya kita kembali ke lembah Jagatmadya, karena ayah dan ibumu sudah sangat merindukanmu, Danu. Gatrapawira tahu jika Widanu dan Wanarupa sudah menyusun rencana sebelumnya. Aku akan kembali setelah dapat memberi pelajaran kepada dua kerajaan gaib yang menginginkan kitab terkutuk itu, Paman. Dan sekarang cepatlah Paman kembali ke lembah Jagatmadya. Sampaikan kepada ayah dan ibuku jika aku dalam keadaan baik saat ini. Baiklah Danu, berhati-hatilah, dan ke Wanarupa kembalilah ke lembah Jagatmadya dengan selamat. Terima kasih Widanu. Terima kasih telah membawa istri dan anakku kembali. Aku berutang budi yang sangat besar padamu, nak. Sama-sama, Kek. Aku titipkan kedua orang tuaku dan juga kakek serta nenek dan yang lainnya. Setelah Ki Jagatmadya, Nyai Arum dan Retno serta Gatrapawira menghilang dari pandangannya, Widanu pun memulai aksinya dengan meminta Wanarupa merubah wujudnya menjadi sosok Eyang Nagawana. Walaupun sudah bisa melakukannya, tapi kali ini ada yang berbeda, sebab Widanu telah meminta izin kepada sosok Nagawana untuk menjalankan rencananya. Dan setelah mendapatkan restu dari sang naga petapa itu, Widanu langsung menyampaikannya kepada Wanarupa yang masih berada di lembah Balulang kala itu. Penyamaranmu kali ini tidaklah mudah, Paman. Selain itu, apa yang akan kita lakukan ini sangat beresiko. Apapun itu, selama kita berada di jalan yang benar, aku akan melakukannya, Danu. Baiklah, Paman. Sekarang bersiaplah untuk menerima energi Pancawara dan juga energi milik Eyang Nagawana yang dipinjamkannya melalui aku. Setelah mengatakan hal itu, Widanu pun mulai menyalurkan energi Pancawara dan juga energi Nagawana ke tubuh Wanarupa. Bersamaan dengan itu, sosok Wanarupa pun perlahan mulai berubah menjadi sosok Eyang Nagawana dalam wujudnya sebagai manusia.
Saat ini di dalam tubuhmu ada energi Pancawara dan juga energi milik Eyang Nagawana. Dengan kata lain, saat ini juga Paman memiliki kesaktian yang setara dengan sosok Eyang Nagawana. Yang harus kau lakukan di kerajaan Laut Selatan hanyalah menyampaikan pesan kepada Sang Ratu. Jika saat ini penguasa kerajaan siluman ular sedang mencari mustika Nagawana untuk mendapatkan kekuatan sang naga yang akan digunakan untuk menyerang kerajaan Laut Selatan. Baik Danu, aku mengerti. Ingatlah Paman, di atas langit masih ada langit. Jangan sampai Paman dikuasai hawa nafsu hingga berbuat sesuatu yang merugikan diri sendiri. Setelah mengerti apa yang dimaksud oleh Widanu, Wanarupa pun langsung berpamitan untuk segera pergi menuju kerajaan Laut Selatan. Sedangkan Widanu akan menunggu kedatangan Ratu Penguasa Laut Selatan itu di Lembah Balulang. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Widanu pun langsung melesat menuju ke Lembah Balulang, dan sesampainya di sana, Widanu pun mencari tempat yang aman untuk memantau apa yang sedang terjadi di Lembah Balulang saat itu. Dari pengamatan Widanu, terlihat sosok-sosok makhluk gaib terus mengobrak-abrik Lembah Balulang. Terutama di dalam Goa Nagawana, semua makhluk gaib termasuk Sang Ratu Ular pun terlihat hampir menyerah karena tidak juga dapat menemukan benda mustika yang sedang mereka cari. Mengetahui hal itu, Widanu pun segera mengirimkan pesan kepada ayahnya agar segera menyusulnya ke Lembah Balulang. Tidak lama berselang, Sudiro, Abah Uta, Eyang Jagadgiri, Eyang Jagat Baruna, serta Ki Jagat Madya dan juga Gatra Pawira serta Ki Wanasela, Ki Wanataru dan Wanageni muncul tidak jauh dari tempat Widanu berada. Karena Sudiro telah menyampaikan maksud dari Widanu, tanpa menunggu lagi mereka pun langsung datang dan menyerang pasukan dari kerajaan siluman ular yang sedang mencari mustika Nagawana di Lembah Balulang. Karena tidak ingin mengalami kekalahan seperti sebelumnya, Sudiro pun meminta sosok Tirta Bagya keluar dari dalam tubuhnya dan ikut bertarung menghadapi pasukan kerajaan gaib yang terlihat sangat banyak itu. Lesatan energi dari bola api yang datang dari arah kubu Sudiro pun jelas membuat pasukan Sang Ratu Ular terkejut karena tidak siap. Sosok-sosok makhluk gaib itu pun dengan mudahnya terkena serangan yang mengalir deras dari Sudiro dan yang lainnya. Sementara itu, Widanu yang telah merubah wujudnya menjadi sosok kera besar yang pernah dilihatnya pun terus menyerang pasukan dari kerajaan siluman ular. Sosok Widanu yang terlihat mengerikan dengan palu gada besar di tangannya itu sempat membuat Sudiro dan Abah Uta tersenyum keheranan. Karena mereka tidak menyangka jika Widanu memilih meniru sosok Raja Kera dari Mandala Alas Wetan yang bernama Sugali itu. Pertempuran pun terlihat seimbang kala itu, walau kalah jumlah tapi kubu Sudiro mampu memberikan perlawanan yang sengit untuk pasukan dari kerajaan siluman ular tersebut. Sang Ratu Siluman Ular yang awalnya hanya melihat pertempuran itu akhirnya turun ke lapangan. Tanpa banyak basa-basi lagi, Sang Ratu Siluman pun langsung menyerang Abah Uta yang diketahuinya jika sosok lelaki tua itu adalah orang yang mengetahui di mana mustika Nagawana berada. Tidak ingin terjadi sesuatu kepada Abah Uta, sosok kera besar yang merupakan perwujudan dari Widanu pun langsung melesat dan mengambil alih pertempuran. Sosok Sugali itu meminta Abah Uta untuk pergi dan mencari lawannya sepadan dengannya. Bukankah kau penguasa Mandala Alas Wetan, monyet tua? Tapi kenapa kau ada di sini? Apakah kabar kematianmu di tangan Sudiro itu hanyalah bualan semata? Atau mungkin Sudiro telah dapat menjinakkanmu, monyet hutan? Tanpa menjawab pertanyaan dari penguasa kerajaan yang menjadi tempat untuk mencari pesugihan itu, sosok Sugali pun langsung melesat dan menyerang Ratu Siluman Ular tersebut, dan pertempuran hebat pun terjadi hingga menimbulkan hempasan energi ke seluruh tempat di Lembah Balulang. Sementara itu, Sudiro terlihat terus membantai pasukan dari kerajaan siluman ular itu dengan ajian Sidunggeni miliknya. Walaupun tanpa bertriwikarma dengan Tirta Bagya, tapi kekuatan Sudiro terlihat sungguh luar biasa. Energi yang terus keluar dari dalam tubuhnya pun tidak berkurang walaupun sudah puluhan makhluk gaib dimusnahkannya. Gatra Pawira pun tampak tidak terbendung lagi. 4 pedang di keempat tangannya terus menebas dan menghujam lawan-lawannya, hingga banyak makhluk gaib yang berubah menjadi kepulan asap di tangannya. Tidak mau kalah dari Gatra Pawira,
Sosok Tirtabagya yang jarang bertarung sendiri pun mulai memperlihatkan kesaktiannya. Sosok ular berwarna merah itu dengan cepat berubah-ubah wujud hingga menyulitkan lawan-lawannya. Walaupun tanpa senjata di tangannya, tapi kilatan-kilatan cahaya yang keluar dari mulutnya dapat dengan mudah membakar musuh-musuhnya. Aba Uta, Eyang Jagat Giri, dan Eyang Jagat Baruna serta Ki Jagat Madya berdiri sejajar menyambut puluhan pasukan yang datang ke arahnya. Dengan kesaktian yang mereka miliki, para sesepuh itu tidak mengalami kesulitan untuk menghajar sosok-sosok makhluk gaib yang wujudnya terlihat sangat aneh. Berbeda dengan Wanageni dan Ki Wanasela serta Ki Wanataru, mereka mendapatkan lawan yang sebanding yang tidak lain adalah para punggawa utama dari kerajaan siluman ular itu. Wanageni yang tubuhnya terlihat sangat besar dan diselimuti api itu bertarung dengan seluruh kemampuannya menghadapi sosok ular hitam dengan garis putih di tubuhnya. Entah dari jenis apa sosok ular besar tersebut, tapi yang jelas sosok itu terlihat dapat mengimbangi kesaktian Wanageni. Dua sosok makhluk gaib yang sama-sama menggenggam bilah keris hitam pun tidak kalah heroiknya dengan yang lain. Sosok Ki Wanasela dan Ki Wanataru terlihat bahu-membahu menghadapi sosok ular besar yang berwarna putih dan memiliki garis hitam di tubuhnya. Di saat pertempuran gaib sedang berlangsung dengan sengit, tiba-tiba semua makhluk-makhluk yang berada di lembah Balulang dikejutkan dengan angin yang berhembus sangat kencang. Saking kencangnya, angin itu pun menghempaskan para pasukan kerajaan siluman ular yang memiliki kesaktian rendah. Setelah hembusan angin kencang itu berhenti, sosok Ratu Siluman Ular pun dibuat terkejut dengan kedatangan sosok Kanjeng Ratu Penguasa Laut Selatan. Sosok yang sangat disegani itu terlihat datang bersama naga putih besar yang tidak lain adalah sosok Wanarupa yang sedang berwujud Eyang Nagawana. Bersamaan dengan itu, Sudiro pun meminta Aba Uta dan yang lainnya untuk menjauh dari tempat Penguasa Laut Selatan itu berada, karena Sudiro tahu jika tugas mereka sudah selesai kala itu. Aku dengar kau sudah dapat membawa bocah pemilik ilmu Pancawara itu ke istanamu di Ajeng. Lalu apa yang sedang kau cari di tempat ini? Aku sedang mencari bocah Pancawara yang berhasil melarikan diri dari istanaku, Kanjeng Nyai. Benarkah itu di Ajeng? Apa aku tidak salah dengar? Di tempat ini yang aku percayai hanyalah sosok naga pertapa itu di Ajeng. Dialah yang membawaku ke tempat ini dan naga itulah yang memberitahuku jika kau sedang mengobrak-abrik tempat yang dianggap suci olehnya. Ampuni aku, Kanjeng Nyai. Aku tidak bermaksud untuk mengkhianatimu. Aku sudah tahu niat busukmu, Dewi Anggari. Sekarang kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Dan ingatlah di Ajeng, hukuman bagi pengkhianat adalah sebuah kematian. Setelah sang ratu menyelesaikan pembicaraannya, tiba-tiba saja muncul pasukan dari kerajaan Laut Selatan yang jumlahnya sangatlah banyak. Para pasukan yang bersenjatakan tombak dan pedang itu mulai menangkap pasukan dari kerajaan siluman ular dan membawa mereka semua pergi. Sementara itu, sosok naga berwarna merah menyala pun mulai menghampiri Dewi Anggari atau sang ratu siluman ular. Sosok naga merah itu yang merupakan sosok pati pengganti naga hijau itu langsung mengikat tubuh Dewi Anggari dan membawanya pergi menuju ke kerajaan Laut Selatan. Tempat yang sebelumnya dipenuhi oleh ratusan makhluk gaib itu berangsur-angsur mulai sepi dan tinggal menyisakan Sudiro, Aba Uta, Eyang Jagat Giri, Eyang Jagat Baruna dan Ki Jagat Madya serta Gatra Pawira, Tirtabagya, Wanageni, Ki Wanasela, Ki Wanataru dan sosok Sugali yang merupakan perwujudan dari Widanu. Banyak manusia dan makhluk gaib yang telah mengkhianatiku. Salah satunya adalah kau, Jagat Madya, dan kau juga, Sugali. Tentunya aku akan membalas perbuatan kalian satu saat nanti. Dan untuk kalian semua, urusan kita belum usai. Walau saat ini bocah Pancawara itu sudah berada di istana Dewi Anggari, tapi hal itu belum dapat menebus kesalahannya karena telah membunuh pati dari kerajaan gaib yang sangat disegani. Setelah mengatakan hal itu, sang ratu pun berbicara dengan sosok Nagawana yang tidak lain adalah sosok Wanarupa. Sang ratu terlihat sangat berterima kasih kepada Nagawana yang telah membantunya mengungkap pengkhianatan yang telah dilakukan oleh abdi setianya.
Sosok Nagawana pun meminta balas budinya kepada sang ratu dengan memaafkan Sudiro serta Abah Uta dan yang lainnya, terutama Ki Jagatmadya. Tapi sang ratu masih enggan memberi mereka maaf karena menganggap kesalahan yang dilakukan oleh Widanu terlalu besar. Karena tidak ingin berdebat dengan sosok ratu penguasa kerajaan Laut Selatan yang terkenal memiliki kesaktian tinggi itu, Nagawana pun tidak lagi melanjutkan permintaannya dan mengembalikan semua keputusan kepada sang ratu. Setelah memastikan jika Kanjeng Ratu telah pergi, Widanu dan juga Wanarupa langsung kembali ke wujud aslinya dan tidak ingin berlama-lama di Lembah Balulang. Ki Jagatmadya pun mengajak semua orang dan makhluk gaib untuk kembali ke Lembah Jagatmadya. Tangis haru pun menyambut kedatangan Widanu di Lembah Jagatmadya. Sri Kanti yang merasa sangat bahagia dengan kedatangan anak semata wayangnya itu langsung memeluk Ratu Bu Widanu sambil terus menangis. Hal yang sama pun dilakukan oleh Nyai Semala serta Warijan dan juga Bima Karsa. Mereka merasa senang dengan kembalinya Widanu di tengah-tengah mereka. Nyi Arum dan juga Retno pun terlihat menghampiri Widanu. Keduanya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih karena Widanu telah menyelamatkan mereka dari penjara gaib yang sudah lama mengurungnya. Walau merasa sangat kehilangan Lembah Balulang, tapi baik Sudiro maupun Abah Uta sangat bersyukur dapat berada di Lembah Jagatmaya, yang pastinya menjadi tempat aman yang melindungi mereka dari ancaman serangan makhluk-makhluk gaib yang diutus oleh Ratu Penguasa Laut Selatan. Permasalahan belumlah usai karena sosok Widanu yang masih berada di penjara gaib Istana Siluman Ular bersama sosok Jagatmadya perlahan telah sirna seiring berkurangnya energi Pancawara yang berada di tempat itu. Sungguh sebuah keberuntungan besar bagi Sudiro dan yang lainnya, karena Dewi Anggari atau Ratu Siluman Ular tidak menyadari jika Jagatmadya ikut dalam pertempuran di Lembah Balulang. Baik Sudiro, Abah Uta dan juga Eyang Jagatgiri serta Ki Jagatmadya dan Eyang Jagatbaruna menduga jika penangkapan Widanu adalah bagian dari rencana yang dilakukan oleh Dewi Anggari tanpa sepengetahuan dari Ratu Penguasa Laut Selatan itu. Sehingga sang ratu tidak mengetahui jika seharusnya Ki Jagatmadya tidak berada di Lembah Balulang saat itu. Sekian. Dan terima kasih buat Untung Prastio yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.